Haleluya. Haleluya, sahabat shalom untuk semua rekan-rekan yang telah bergabung. Sahabat shalom dimanapun saudara-saudara mempelai Yeshua Mashiach berada. Hari ini kita akan ada pengajaran Sabat Januari 28 tahun 2023 ya. Januari 28 2023. Kita akan berdoa terlebih dahulu, tapi sebelumnya kita akan perkatakan Shema Yisrael. Kita akan menghormati, menghargai Bapak Yahweh, Bashem Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, kita akan sama-sama memperkatakan Shema Yisrael. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkuto Leolam Vaed. Dengarlah hai Yisrael, Yahweh itu Elohim kita, Yahweh itu Echad, terpujilah namanya selamanya, dan kerajaannya memerintah selamanya. Kasihilah Yahweh, Elohimmu, dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatan akal budimu. Haleluya. Silakan Henok Rudi. Mari kita satukan hati berdoa. Aba Yahweh, Beshem, Adonai Yeshua Mashiach, saat ini kami mengucap syukur pertama-tama untuk hari baru yang kau berikan bagi kami semua Bapak Yahweh. Untuk kami boleh menghormati sahabatmu hari ini Bapak Yahweh. Amin. Biarlah kami boleh mengerti lebih lagi keinginanmu, hatimu Bapak Yahweh, Beshem, Adonai Yeshua Mashiach melalui Torahmu yang disampaikan oleh mempelaimu Pak Yosef Roy. Dan kau beri lagi dia pewahyuan yang lebih lagi, lebih heran yang kau pakai bagi kemuliaanmu Bapak Yahweh. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh, sekali lagi mengucap syukur kalau kami boleh sampai hari ini kau pelihara tanpa suatu apapun. Kami mau mendengar firman-Mu, buka hati kami. Tuhan Ruh Kudus bekerja setiap kami, beri kami hati sebagai seorang murid yang mau dengar-dengaran suara Tuhan Yesus Mashiach. Amin. Kau tutup bungkus tubuh dan jiwa roh kami sepenuhnya dari atas kepala sampai ujung kaki kami dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus Mashiach. Segala roh-roh yang bukan daripadamu kami usir dalam kuasa-Mu Tuhan Yesus Mashiach. Juga Tuhan Yesus Mashiach, Engkau juga memberkati semua live streaming yang kami pakai saat ini, semua peralatan boleh berjalan dengan baik dari awal sampai akhirnya. Terima kasih Bapak Yahweh, juga kami berdoa untuk kau bungkus kami, tempat kami di mana kami berada masing-masing dengan proteksi darah-Mu Tuhan Yesus Mashiach. Benih firman-Mu tidak bisa dicuri oleh si jahat, dan biar kami boleh memiliki hati subur yang tertanam oleh firman-Mu, oleh Torah-Mu. Terima kasih sekali Tuhan Yesus Mashiach, dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Ya, kita akan ya, haleluya. Kita akan mendapat pengajaran Sabat hari ini ya. Januari 28. Itu saya salah ketik, bukan 28 ST tapi TH mestinya ya. Sorry, salah ketik. Tahun 2023. Ya. Haleluya. Sahabat Shalom, anak Medan. Ya, ada yang masuk ya. Dia dari Medan tapi tidak di Medan. Oke, haleluya. Kita akan masuk di dalam pengajaran Sabat hari ini yang bertemakan yaitu High Alert 2026, jangan remehkan. High Alert itu bahasa Indonesianya itu berjaga-jagalah dengan penuh kewaspadaan. Ya, High Alert 2026, jangan remehkan. Ya, jadi ini adalah topik yang kita akan lihat, kita akan renungkan supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa. Ya, dan
sebelumnya saya ingin membawa saudara untuk melihat sebuah kasus kecil, ya. Di dunia ini ada yang namanya, daerah-daerah terpencil dan biasanya sulit sekali untuk dihubungi dengan transportasi darat, ya. Biasanya mereka menggunakan pesawat terbang kecil, ya kadang-kadang mereka sebut dengan pesawat terbang capung begitu ya, karena kecil dan mereka, dapat mengunjungi daerah-daerah yang terpencil ini, tetapi dengan persyaratan mereka menemukan satu lahan yang cukup luas untuk pendaratan dan penerbangan, ya, kedatangan dan keberangkatan. Nah, biasanya daerah-daerah terpencil ini mereka tidak tiap hari ada pesawat yang mampir. Biasanya ada yang 2 minggu sekali atau sebulan sekali minimum, ya. Jadi mereka mampir ke tempat itu, mereka bawa, bahan-bahan dan juga mereka mungkin juga ada orang-orang yang mau berangkat ke tempat lain, biasanya mereka 2 minggu sekali atau sebulan sekali. Nah, coba saudara bayangkan, saudara, eee andai kata saudara ada di daerah itu dan sedang saudara itu mau pulang, begitu ya, saudara mau pulang ceritanya begitu. Nah, persyaratannya adalah jadwal kedatangan keberangkatan itu 1 kali per bulan. Jadi 1 bulan cuma 1 kali saudara, pesawat itu akan datang ya. Jadi 1 kali dalam 1 bulan akan ada kedatangan dan keberangkatan. Dan ini hanya ilustrasi, tetapi coba saudara bayangkan saja dulu ya. Saudara mau pulang, saudara dari tempat terpencil itu, dan saudara, lihat pesawatnya itu sebulan sekali dan datangnya itu minggu kedua, ya. Nah, datangnya minggu kedua. Saya kasih contoh, ada kalender tahun 2010 ya, dan kita tahu kalau minggu kedua itu berarti yang ada tanda panahnya itu, ya, tanda panah merah. Jadi saudara sudah tahu, saudara sudah beli tiket, ya, sudah punya, ada tiketnya dan kemudian sudah dikonfirmasi saudara akan pulang, tapi jadwalnya adalah minggu kedua, ya. Kalau sampai saudara terlambat, maka saudara harus menunggu bulan depan, ya. Itu skenarionya begitu. Nah, dari skenario seperti ini, ya, pesawat itu diperkirakan datangnya itu seminggu bisa pada tanggal 12 atau tanggal 15, ya, bulan itu, ya, bulan itu. Jadi minggu kedua sekitar tanggal 12 atau tanggal 15. Nah, pertanyaannya adalah kalau saudara melihat schedule atau, mmm, perencanaan untuk pulang, ya, dengan jadwal yang seperti ini, kira-kira, ya, kapan saudara harus ke airport, ya. Pertanyaannya begitu, kapan kira-kira saudara harus ke airport? Kalau kita berpikir secara normal, pasti kita akan mempersiapkan diri sebelum minggu yang kedua. Itu pasti, ya, karena jadwal penerbangannya, kedatangan dan keberangkatannya cuman minggu kedua. Harinya nggak pasti, tetapi ya bisa tanggal 12, bisa tanggal 15. Nah, pertanyaannya kapan saudara harus bersiap diri supaya saudara tidak ketinggalan sehingga menunggu 1 bulan ke depan, ya. Secara logis, maka saudara akan menunggunya, ya, mulai paling tidak tanggal 11, ya, karena itu minggu yang kedua. Bisa-bisa saudara mulai menunggunya itu tanggal 10. Saudara siapkan semua, ya. Jika kemungkinan datangnya hari Rabu atau hari Kamis, tanggal 14 atau 15, maka saudara juga harus punya persiapan, makanan atau apapun yang bisa dapat saudara, makan atau, persiapkan untuk pesawat itu datangnya hari, Rabu atau Kamis, tanggal 14 atau tanggal 15.
Kalau tanggal 12 ya untung-untung sudah lebih cepat ya, tetapi secara logis saudara pasti akan ke airport ya sebelum minggu yang kedua itu. Ya, saudara akan tunggu mulai dari hari yang pertama minggu kedua itu karena pasti pesawat itu akan datang ya. Jadi ini secara logis secara jasmani saja kita sudah bisa memprediksi hal ini ya. Nah, kita akan masuk di dalam topik kita yaitu High Alert 2026 ya. Nanti kisah itu akan saya ulang sedikit ya. Nah, bagaimana cara memahami High Alert ya 2026 ya. Ini tahun ya, saya bicara soal tahun 2026. Hari ini tahun 2023. Berarti kalau tahun 2026 itu berarti 3 tahun lagi ya. Nah, bagaimana kita bisa memahami High Alert atau harus waspada dengan penuh ya, dengan betul-betul waspada untuk tahun ini. Ya, tahun yang saya maksud adalah tahun 2026. Nah, jangan pernah lupa bahwa kita harus kembali ke pola akar Ibrani yang benar, ya, untuk bisa mengetahui semua rahasia kebenaran firman. Ingat, akar Ibrani itu tidak semua benar. Saya harus berkata demikian karena ada akar Ibrani yang punya fondasi Talmud ya. Kemudian ada akar Ibrani dengan fondasi oral law ya, hukum yang diucapkan, oral law, hukum yang diucapkan sehari-hari itu ya. Yang boleh mengucapkan adalah para imam-imam. Kemudian juga kita harus hati-hati dengan akar Ibrani yang salah yaitu rabbinik. Ya, rabbinik. Nah, rabbinik dan oral law ini dan Talmud mereka punya dasar di Torah, Nevi'im dan Ketuvim, yaitu perjanjian lama. Akan tetapi mereka menambahi dengan mengacak-ngacak begitu ya. Jadi kita harus hati-hati. Nah, kita akar Ibrani yang benar gimana? Yaitu kita kembali kepada Torah, Nevi'im dan Ketuvim. Perjanjian lama dalam pola Ibrani ya, bukan pola Septuagint ya. Torah, Nevi'im, Ketuvim yaitu Tanak dan plus Brit Gadasa ya, Brit Gadasa. Jadi kita harus paham dalam hal itu untuk bisa mengenal, mengetahui, membuka semua rahasia firman. Dan juga jangan pernah lupa bahwa pola Ibrani ini kaya raya. Ya, di luar pola Ibrani itu miskin. Ya, miskin itu masih punya sedikit tetapi tidak berkelimpahan ya, dan enggak banyak yang bisa dipelajari di sana. Tetapi pola Ibrani itu pola yang sangat kaya raya dan itu disediakan oleh Bapak Yahweh. Nah, sekarang tinggal kita mau pilih yang mana? Mau yang pola Ibrani yang kaya ya, dengan pengertian, dengan hikmat, dengan pengetahuan, dengan kuasa, dengan banyak hal yang positif dari Bapak Yahweh, atau ya mau pilih pola di luar Ibrani yang saya bilang harus berkata dengan apa adanya, yaitu miskin, saudara, ya, melarat gitu ya, miskin pola di luar Ibrani itu. Ya, jadi kita yang menentukan pilihan itu. Nah, kalau untuk mau menentukan pola Ibrani yang benar, yang kaya raya ya, nah, saudara harus rendah hati, buka hati untuk mau belajar, ya. Jangan mencaci terlebih dahulu, tapi harus buka hati ya, dan mau belajar, mau dibimbing, mau belajar. Ya, haleluya. Ya, shalom untuk Hana Eva untuk bergabung. Ya, oke. Selanjutnya adalah kita akan kembali bagaimana memahami High Alert 2026. Terus terang saja untuk memahami ini tuh nggak mudah, ya, nggak mudah. Karena ini tujuan saya adalah untuk membuktikan apakah benar kita ini sudah dalam jangka waktu hampir 2000 tahun. Itu saja, ya. Saya ingin memberikan kebenaran ini supaya kita sadar bahwa kita ini sedang hidup di satu masa yang sangat
unik sekali saya bilang. Uniknya bagaimana? Karena di masa kita ini penggenapan firman itu sangat limpah, dicurahkan dengan luar biasa. Ya, kalau kita tidak berjaga-jaga dan kita tidak mengenal kebenaran firman, ya, maka banyak orang akan seperti Yeshua katakan tidak berjaga-jaga dan akhirnya tertinggal. Ya, jadi tujuan saya untuk memberikan materi ini adalah supaya kita berjaga-jaga, jangan sampai kita tertinggal, jangan sampai kita masuk di dalam masa yang sangat sulit, yaitu masa 666 yang sangat dahsyat dan mengalami banyak siksaan dan kerugian di sana. Ya, jadi itu adalah tujuan saya. Nah, untuk memahami ini terus terang sulit, Saudara. Ya, kesulitannya ada di mana? Karena kesulitannya di sini. Saya akan tunjukkan melalui slide-slides ini, ya, bahwa sekarang kita ada di tahun 2023. Saudara perhatikan yang sebelah kanan. Ya, kesulitannya adalah untuk men-track atau melihat kembali masa di mana Yeshua HaMasyiah mati, dan itu punya jangka waktu 2000 tahun, Saudara. Hampir 2000 tahun kalau saya boleh bilang ya. Hampir 2000 tahun, dan 2000 tahun itu bukan waktu yang singkat, Saudara. Ya, kita aja hidupnya saya sudah melewati 50, ya kan? Itu baru nggak sampai 100, Saudara, ya. Kondisi badan sudah seperti ini, begitu ya, butuh tubuh kemuliaan yang baru, ya kan? Lebih rambut putih sudah mulai pada keluar, ya toh, giginya nggak keluar tambah copot, ya kan? Itu kan kondisi-kondisi yang dialamin sudah menjelang 50 ke atas, begitu. Matanya juga sudah kalau lihat mesti harus pakai kacamata, ya. Jujur aja pakai kacamata ini repot loh, ya kan? Belum lagi lupa lagi kalau kacamatanya di mana, bingung lagi carinya, ya kan? Nah, jadi saya membutuhkan tubuh kemuliaan yang baru gitu ya, dan karena itu kita lihat bahwa usia 50 seperti ini saja itu sudah dalam kondisi seperti ini, apalagi mencapai 100, wah tambah enggak karu-karuan. Nah, yang kita hadapin sekarang untuk mendapatkan pengertian ini adalah 2000 tahun. Bayangkan itu 2000 tahun melalui masa yang begitu panjang ya. Nah, tapi kita akan lihat ya, bukan berarti ada tantangan tetapi tidak ada jawaban. Saya yakin dan saya sudah melihat bahwa firman dengan pola Ibrani yang benar itu memberikan jawaban yang tepat di dalam hidup kita, ya. Itu dahsyat sekali. Nah, kalau kita kembali ke 2000 tahun yang lalu, ya, terpujilah Bapak Yahweh yang mengirimkan penulis-penulis kitab suci yang juga memberikan titik-titik sebuah kejadian sejarah. Itu saya bersyukur sekali. Dan berdasarkan titik-titik itulah maka kita bisa meraba dan melihat ya, sehingga kita tidak tersesat hari ini. Nah, titik-titik itu saya ambil saja 2 hari ini, yaitu yang pertama adalah Herodes the Great, Herod the Great atau Herodes Agung, ya. Herodes Agung ini yang sebelah kiri ya, gambar sebelah kiri. Herodes Agung ini hidup pada masa hidupnya itu dialah yang ditemui oleh orang-orang Majus dari timur. Ya, dan dialah yang menginstruksikan untuk membunuh anak-anak ya yang berusia 2 tahun ke bawah karena mendapat kabar dari para Majus, raja-raja timur ini, bahwa ada raja yang lahir di Israel. Dan saat itu Herodes adalah penguasa saat itu. Dia tidak mau dikalahkan oleh raja yang lain, apalagi raja itu baru lahir. Karena itu dia memerintahkan untuk mengutus pasukannya ke Bethlehem dan membunuh bayi-bayi yang berusia 2 tahun ke bawah. Ya, anak-anak kecil yang berusia 2 tahun ke bawah. Karena berdasarkan perhitungan perjalanan dari orang Majus yang berasal dari timur, raja-raja ini,
itu mereka berjalan sekitar 2 tahun. Begitu. Ya, jadi inilah Raja Herodes Agung, Herod the Great. Nah, kematian Herodes Agung ini kalau kita lihat di peta sejarah, itu ada banyak pendapat. Ada yang berkata bahwa kematiannya itu adalah 4 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada yang berpendapat 2 tahun sebelum Masehi. Kemudian ada yang berpendapat 1 Masehi. Nah, ini kan bikin bingung, Saudara. Mana yang benar? Tetapi jangan bingung. Kenapa? Karena dia pasti mati, Saudara, ya. Dan dia sudah mati sekitar tahun itu. Ya, jadi sekitar antara 4 Masehi, sebelum Masehi sampai 1 Masehi. Ya. Berarti orang ini betul-betul ada, Saudara. Ya, sudah dibuktikan dalam sejarah betul-betul ada. Berarti peristiwa pembunuhan terhadap anak-anak di Bethlehem itu betul-betul ada. Nah, kalau kita lihat dari range atau apa itu ya range ya? Henok bantu saya nih. Range itu apa ini? Range. Jadi jarak satu ke jarak satu yang lain seperti tingkatannya. Ya, jadi jarak ya. Jadi jarak ya. Iya, thank you. Jadi jarak antara kematian yang diperkirakan 4 sebelum Masehi sampai 1 Masehi, itu range ya. Itu bisa diketahui usia daripada Yeshua HaMashiach. Ya. Karena Yeshua HaMashiach lahir 2 tahun sebelum itu. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa saat Yeshua dibaptis itu kita bisa hitung, ya. Tahun Yeshua mulai melayani yaitu pada saat usia 30 itu berarti sekitar mungkin sekitar tahun 25, 26, 27 sesudah Masehi. Dan itu valid, Saudara. Ya, itu betul-betul ada. Ya, ini bukan cocokmologi lagi, karena ini fakta sejarah. Jadi kalau sampai ada orang yang ngomong ini cocokmologi, wah, Saudara nggak lihat sejarah nih ceritanya ya, Saudara merancang pikiran saudara dan menipu pikiran saudara sendiri. Jadi hati-hati dengan kata cocokmologi itu. Ini fakta sejarah dan tidak terbantahkan. Dan kemudian dari range itu, dari masa perkiraan itu kita bisa lihat kira-kira Yeshua matinya kapan. Dan itu bisa diperhitungkan sekitar tahun 29 Masehi sampai ke tahun 35 Masehi, sekitar segitu. Ditambah lagi fakta sejarah yang kedua, yaitu adalah berkuasanya Kaisar Tiberius, ya, yang menggantikan Kaisar Agustus. Ini fakta sejarah, Saudara. Nggak bisa dibohongin, nggak bisa diganti juga. Dan tertulis di dalam Lukas, ya, tertulis di dalam Lukas dikatakan bahwa di dalam tahun Lukas 3 ayat yang pertama, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, kalau saudara lihat selanjutnya, maka itu adalah peristiwa di mana Yohanes Pembaptis muncul saat itu dan membaptis Yeshua HaMashiach. Ya. Nah, tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberius, kalau kita lihat dalam pola sejarah, Tiberius itu memerintah menurut kalender itu adalah 14 Masehi. Ya, 14 Masehi, tahun 14 Masehi. Dan tahun 14 Masehi itu ditambah 15 karena dia memerintah 15 tahun. Jadi 14 tambah 15, maka tahun 29 Masehi menurut Lukas ya, menurut Lukas itu dilihat bahwa saat itulah pelayanan daripada Yohanes Pembaptis dan Yeshua dibaptis tahun itu. Ya, itu menurut Lukas. Ya, menurut apa yang dilihat oleh Lukas. Nah, problem terbesar adalah ingat bahwa tanggalan dunia ini berganti-ganti, tetapi yang paling up to date adalah Gregorian kalender, dan Gregorian kalender juga ada sedikit kesalahan beberapa hari. Ya. Nah, tetapi dari dua patokan ini, yaitu Herod the Great, ya, Herodes Agung, dan pemerintahan daripada Tiberius, Kaisar Tiberius, ya,
yang memerintah mulai tahun 14 Masehi, kita bisa memperkirakan ya, kita pakai perkiraan dulu kali ini ya, memperkirakan kapan kematian Yeshua HaMashiach. Bisa jadi antara 29 Masehi sampai 35 Masehi. Itu range-nya. Ya, itu range-nya. Nah, ini perkiraan karena sudah diberi patokan oleh Brit Kadasa perjanjian baru ya, bahwa saat kelahiran Yeshua ada Herodes Agung, dan saat Yeshua dibaptis itu adalah pemerintahan tahun ke-15 daripada Kaisar Tiberius ya. Jadi kita sudah melihat 2 titik sejarah yang betul-betul valid, yang betul-betul solid, yang betul-betul kuat bahwa Yeshua ada pada zaman-zaman itu ya, pada tahun-tahun itu. Nah, sekarang kita akan lihat dari kebenaran yang lebih dalam lagi ya, bagaimana cara melihat High Alert 2026. Kita lihat patokan-patokannya ya. Kita lihat patokan-patokannya ya. Tadi dalam hal sejarah saya sudah berikan ya. Jadi saudara simpan dulu baik-baik ya. Saya akan munculkan lagi nih. Simpan dulu. Ada 2 orang, yaitu Herodes Agung dan juga Kaisar Tiberius ya, yang sama-sama hidup nggak terlalu jauh ya, dan di masa-masa mereka ada Yeshua HaMashiach ya. Kita pegang dulu 2 itu. Nah, kalau saudara lihat di dalam patokan pemahaman, bagaimana mencari patokan pemahaman High Alert 2026, ini yang pertama adalah kita harus memahami angka, yaitu satu angka, yaitu angka 2000. Ya, angka 2000 kita harus pahami. Nah, angka 2000 ini muncul beberapa kali saudara, di dalam bentuk kode ya, di dalam bentuk kode yang ada di dalam ayat-ayat firman. Apa saja itu? Kita lihat ya, angka 2000 ini. Yang pertama adalah di dalam kitab Yosua pasal yang ketiga ayat yang keempat. Ya, Yosua pasal yang ketiga ayat 4. Saya akan bacakan dalam terjemahan LAI. Dan hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Ya, peristiwa ini, dan saudara bisa lanjutkan pembacaannya. Peristiwa ini terjadi pada saat setelah kematian Musa, dan Israel akan masuk dalam tanah perjanjian. Ya, saya sudah pernah ajarkan hal ini, bahwa tanah perjanjian di dalam kisah ini itu merepresentikan kerajaan 1000 tahun. Itu tanah perjanjian. Nah, sedangkan keluarnya bangsa Israel ya, itu ada dan harus diberi jarak 2000, itu adalah jarak di mana saat itu bangsa Israel menolak Yeshua HaMashiach. Ya, jadi ada angka 2000. Nanti saudara akan lihat bagannya. Jadi angka 2000 ini sudah muncul terlebih dahulu sejak zaman Yosua. Wow, luar biasa sekali ya. Sejak zaman Yosua. Ini ribuan tahun ya, 1000 tahunan lebih sebelum kedatangan Yeshua, sebelum Masehi. Ya. Nah, yang kedua, ayatnya adalah di dalam Hosea. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Perhatikan ayat ini dikatakan demikian. Mari kita akan berbalik kepada Yahweh, sebab dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Ya, kita ini siapa? Ingat, ini bicara tentang nabi-nabi Israel, berarti kata kita ini mewakili orang Israel, ya, Bani Israel, ya, bangsa Israel. Saya lanjutkan. Yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ayat 2, saudara perhatikan. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ada kata 2 hari. Dan pada hari yang ketiga, dia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Shalom Hana Eva, silakan bergabung, selamat bergabung. Ya, saya akan lanjutkan.
Nah, kalau saudara lihat di dalam ayat ini, maka kita melihat ada kata 2 hari. Nah, kalau saudara lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat 8, ya, firman mengatakan bahwa akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Berarti saudara harus ingat-ingat senantiasa. Nggak boleh dilupain loh. Ini Kefa yang bilang loh. Petrus yang bilang, Kefa yang bilang. Jangan lupa loh ya. Kita ini diwanti-wanti. Jangan lupa. Yaitu apa? Bahwa di hadapan Yahweh, 1 hari sama dengan 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ini nggak boleh lupa. Sebabnya kalau lupa, maka akan kacau polanya. Jadi Kefa memberikan patokan yang sangat kuat. Hati-hati. Kalau sudah ngomong hari, kita harus perhatikan 1 hari di hadapan Yahweh itu 1000 tahun di hadapan manusia. Ya, begitu pula. Ya, 1000 tahun sama dengan 1 hari. Kefa punya pengertian ini. Nah, kembali lagi dalam Hosea. Ada kata 2 hari. Ya, kata 2 hari. Kalau hal ini dilihat dari pengertian 2 Kefa, 2 Petrus tadi, maka 2 hari itu sama dengan 2000 tahun karena 1 hari 1000 tahun. Ya, ini matematika yang sederhana. 1 hari 1000 tahun, kalau 2 hari ya 2000 tahun. Ya. Nah, jadi ayat ini sebetulnya bicaranya lengkapnya kayak gini, Saudara. Ya, Hosea 6 ayat 1 dan 2. Mari kita Israel berbalik kepada Yahweh, sebab dialah Yahweh lah yang telah menerkam dan yang menyembuhkan Israel kita. Ya, yang telah memikul dan yang akan membalut kita bangsa Israel. Ia Yahweh akan menghidupkan kita bangsa Israel sesudah 2 hari. Ingat ya, sesudah 2 hari. Jadi kalau sebelum 2 hari nggak akan terjadi, Saudara. Ya. Dan pada hari yang ketiga, yaitu dalam kerajaan 1000 tahun, ia Yahweh akan membangkitkan Israel dan Israel kita akan hidup di hadapannya. Saudara perhatikan, saya pernah bawakan dalam channel ini, kalau belum mendengar, silakan lihat di channel ini. Saya mengajarkan tentang bahwa kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Itu sudah pasti. Kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Coba cek kalau saudara belum mendapatkan pengajaran ini, lihat di channel ini, mampir ke pelayananmerah.com atau channel ini, saudara akan lihat, temukan topik di mana kerajaan 1000 tahun adalah kerajaan Israel. Bukan kerajaan Sriwijaya, bukan kerajaan Mojopahit, ya, bukan kerajaannya yang lain-lain, tetapi kerajaan Israel. Bukan kerajaannya Kristen, bukan kerajaannya Indonesia, Amerika, atau mana saja, bukan, tetapi kerajaan Israel. Ya, dan itu Bapak Yahweh yang sudah pastikan. Jadi 2 hari sama dengan 2000 tahun. Nah, saudara perhatikan bagan yang saya beri. Sejak kematian Yeshua HaMasyiah sampai tahun ini ada hampir 2000 tahun. Dari ayat itu sudah jelas kelihatan. Ada hampir 2 hari, yaitu 2000 tahun. Dan dikatakan tadi Hosea 6, pada hari yang ketiga, ya, Yahweh akan membangkitkan Israel menjadi satu kerajaan, yaitu kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi nubuatan yang diucapkan oleh Hosea loh, ya. Hosea ini zaman sekitar mungkin 400-500 tahun mungkin ya, sebelum Yeshua HaMasyiah. Kalau dari hari ini sekitar 2300 sampai 2500 tahun yang lalu, Saudara. Ya, itu sudah dinubuatkan tentang hari-hari kita ini. Luar biasa firman Bapak Yahweh itu untuk mempersiapkan saudara dan saya dengan ajaib masuk di dalam pengangkatan. Ya, itu dahsyat sekali.
Bayangkan saudara, sudah dinubuatkan 2.300 sampai 2.500 tahun yang lalu. Buat hari-hari ini. Apa enggak luar biasa? Apa enggak itu merupakan cinta Bapak Yahweh kepada kita semua mempelai-mempelainya. Supaya tidak ada satu yang undur. Tidak ada satu yang tertinggal. Itu cintanya Bapak Yahweh luar biasa. Ya. Nah, terus saya berikan lagi ayatnya. Mengenai 2000 ini. Ya, 2 hari ini. Nah, perhatikan di dalam Lukas 13 ayat yang ke-32. Ini Yeshua yang ngomong loh saudara. Ya, ini Yeshua yang ngomong. Saudara perhatikan ayatnya, saya yang membacakan saja. Jawab Yeshua kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu. Yang dimaksud serigala ini adalah Herodes yang membunuh Yohanes Pembaptis. Ini Herodes beda ya, bukan Herodes the Great. Ya, Herodes the Great sudah mati. Ingat, Herodes itu bukan nama saudara ya. Herodes itu jabatan, kayak Firaun. Firaun itu bukan nama, tapi jabatan. Ya, kayak presiden, ya, kemudian perdana menteri. Itu modelnya seperti itu. Ya. Jadi Herodes, kaisar juga bukan nama, yaitu jabatan. Ya. Jadi ini adalah Herodes, anaknya daripada Herodes the Great. Ya, anaknya. Dikatakan Yeshua berkata itu serigala. Ya. Aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok. Dan pada hari yang ketiga, aku akan selesai. Ini luar biasa. Ini Yeshua sendiri loh yang ngomong. Dari mulutnya Yeshua, yaitu Yahweh yang menjadi serupa dengan manusia. Itu ngomong sama kita melalui Lukas ini. Ngomong sama manusia. Perhatikan ini. Planningku, rencanaku, ayat ini perhatikan. Mengapa? Saya lihat. Dikatakan bahwa ada hari ini dan besok. Kata hari ini dan besok itu representasi daripada 2 hari. Yaitu 2000 tahun. Jadi ayat itu lengkapnya ngomongnya seperti ini, saudara. Ya, Lukas 13:32. Jawab Yeshua kepada mereka, pergilah dan katakanlah kepada si serigala itu, aku mengusir setan dan menyembuhkan orang pada hari ini dan besok, yaitu 2 hari, dan pada hari yang ketiga aku akan selesai. Kapan Yeshua tidak lagi menyembuhkan orang dan mengusir setan? Yaitu pada hari yang ketiga. Kenapa? Di dalam kerajaan 1000 tahun, setan dibelenggu selama 1000 tahun. Setan dan malaikat-malaikatnya dibelenggu. Tidak ada sakit lagi. Yang bikin sakit ini setan. Ya, memang manusia ada kehendak bebas untuk mau jadi sakit, ya kan? Tidak menjaga kesehatan juga bisa. Akan tetapi sakit ini, kalau saudara lihat dari kitab Kejadian, muncul setelah manusia berdosa. Dikatakan, duri dan onak akan dihasilkan kepadamu. Karena Adam dan Hawa milih makan buah pengetahuan baik dan jahat. Ya, setan dibelenggu, maka Yeshua memerintah dengan luar biasa. Tidak ada lagi cacat, tidak ada lagi yang namanya sakit penyakit, tidak ada lagi yang namanya pengusiran setan. Ya, jadi dalam kerajaan 1000 tahun, nggak ada orang yang teriak-teriak kayak hari ini. Dalam nama Yeshua HaMashiach, aku ikat engkau setan. Nggak ada, saudara. Karena setannya sudah terikat dengan otomatis. Ya, jadi luar biasa tahun kerajaan 1000 tahun. Ya, satu masa yang dahsyat. Ini membuktikan lagi, kembali lagi ke pola ini. Ya, di dalam screen ini. Yaitu hari ini dan besok itu sama dengan 2 hari. Hampir 2000 tahun sampai hari ini. Dan kerajaan 1000 tahun adalah hari yang ketiga. Ya, jadi ini adalah pemahaman dari mengenai 2 hari. Kemudian yang kedua, mengenai patokan mengenai High Alert 2026 yang harus kita pahami. Ya, ini yang pertama ya, 2 hari. Yang berikutnya, pemahamannya adalah, saudara lihat, 14 Mei 1948 atau 5 Iyar 5708, itu bangsa Israel menjadi satu negara. Itu luar biasa. Ini mujizat
yang sudah diucapkan oleh Bapa Yahweh melalui para nabi. Bahwa satu kali nanti Israel akan dilahirkan kembali setelah hampir 2000 tahun. Kalau saudara melihat dari bagan yang saya lihat, yang saya berikan, sejak orang Israel mengatakan satu kalimat yang membinasakan sendiri, yaitu bahwa saat pengadilan pengadilan Yeshua HaMasyiah di hadapan Pontius Pilatus, dikatakan bahwa orang Israel mengatakan, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Karena Pontius Pilatus berkata, aku tidak menemui satu kesalahan pun terhadap Yeshua HaMasyiah. Tidak ada. Dia tidak bersalah. Itu statement dari Roman government, dari pemerintahan Romawi, dari istilahnya itu hakim saat itu yang sah, ya, menurut pengadilan Romawi. Dikatakan Pontius Pilatus, aku tidak nemu loh, dia bilang gitu. Tapi orang-orang Israel yang para kepala imam dan Farisi Saduki yang benci kepada Yeshua, mereka mempengaruhi orang banyak untuk mengatakan bahwa Yeshua harus dihukum mati. Pontius Pilatus sudah bilang, aku tidak nemu apa-apa, aku tidak bisa. Kalau tidak gitu kan aku bisa menanggung darah orang ini. Karena itu orang-orang ini berkata, orang ini ngerti mereka, orang-orang Israel, orang Yahudi saat itu. Mereka berkata dengan satu kalimat yang menghancurkan bangsa Israel selama hampir dari 2000 tahun. Yaitu mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan anak-anak kami. Mereka mengutuki dirinya sendiri. Wow. Dan apa yang terjadi? Mereka pikir kalimat mereka hilang. Tidak. Mereka pikir kalimat mereka seperti menguap di udara. Tidak. Tetapi di dalam alam roh terjadi suatu hal yang sangat mengerikan dan berhubungan dengan bangsa Israel. Selama lebih dari 1900 tahun, ya, mereka terserak dan mengalami penyiksaan di berbagai tempat. Bahkan terjadi yang namanya Holocaust di bawah si Hitler, ya. Itu mengerikan sekali. Bahkan ini belum selesai juga, saudara. Sampai hari ini belum selesai. Karena ada yang lebih besar yang sedang menunggu mereka, yaitu masa 666. Ini lebih dahsyat lagi dari Holocaust. Ya. Tapi kita lihat patternnya. Sejak mereka mengucapkan itu, sampai 5 Iyar 5708, ya, mereka terbelenggu luar biasa. Ya, jadi ada sekitar lebih dari 1900 tahun. Dan ini nggak bisa diremehkan. Kenapa? Karena masih ada satu event lagi, yaitu 666. Nah, nanti kita akan bicarakan soal itu. Tapi saudara juga sudah bisa melihatnya di channel karena saya sudah memberikannya di pengajaran ini juga, ya, masa 666. Nah, luar biasanya kembalinya bangsa Israel menjadi satu negara ini itu menjadi berkat buat mempelai Yeshua HaMasyiah. Saudara dan saya mendapat berkat yang luar biasa dengan kembalinya Israel 1948, Mei 14 atau 5 Iyar 5708, itu memberikan berkah yang luar biasa. Memberikan blessing, memberikan hal yang sangat ajaib buat kita. Coba tidak, kita akan buta, Mas Ian. Ya, berdasarkan kembalinya ini, maka bangsa Israel juga merayakan atau menghitung yang namanya tahun Shemitah. Ini luar biasa. Memang tahun Shemitah ini tidak gampang dimengerti, tapi saya encourage atau saya dorong saudara untuk bisa mengerti. Kalau saudara mengerti ini, ya, ini bukan cocokmologi. Ini perhitungan yang betul-betul dahsyat dari Bapa Yahweh. Kalau saudara bisa mengerti ini, saudara akan lihat
betapa Bapak Yahweh mengasihi mempelai-mempelainya. Semua rahasia firman itu dibukakan. Bahkan timing atau saat-saat kedatangan, tahun-tahun kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua, itu juga dibuka. Seperti Bapak Yahweh membuka rahasia kedatangan Yeshua HaMasiah yang pertama kepada Daniel, begitu juga Bapak Yahweh membuka rahasia tahun-tahun kedatangan Yeshua HaMasiah yang kedua kepada kita semua. Ini dahsyat sekali. Ya, dengan kembalinya bangsa Israel, dengan munculnya bangsa Israel, dan bangsa Israel itu sudah mengalami beberapa perang, dan hari ini betul-betul menjadi negara di dunia yang ke-8 yang terkuat di dunia. Punya nuklir, ya, punya persenjataannya luar biasa dan menguasai seluruh dunia. Ya. Tapi ingat, Israel yang sekarang ini fondasinya adalah Rabbinik, Oral Law, dan Talmud. Perhatikan itu. Jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata. Oh, itu Israel. Berarti mereka percaya Yeshua semua. Oh, saya bilang tidak. Tidak. Kalau mereka percaya Yeshua, mereka tidak akan masuk dalam masa 666. Perhatikan, Israel yang sekarang, kalau saudara lihat itu, ya, yang di bangsa Israel sekarang, mereka dasarnya adalah Rabbinik, Oral Law, Talmud, dan mereka menolak Yeshua HaMasiah. Jadi jangan ikutin mereka. Itu pola yang salah. Pola yang benar adalah Tanak, Torah, Nevi'im, Ketuvim, dan Brit Gadasa. Ya, jadi kita harus paham. Nah, berdasarkan daripada bangsa Israel yang sudah kembali ini, maka mereka juga menghitung pola Shemitah. Saya kasih contoh sebelah kanan. Tahun Shemitah itu adalah 5754. 5761. Masehinya 2001. 5768. Masehinya sekarang 2008. 5775. Masehinya 2015. 5782. 2022. Ya. 2022 dan 5789 2029. Nah, saya harus kasih tahu cara ngitungnya ini karena begini, Saudara. Rosh Hashanah atau 1 Tishrei itu ada di sekitar bulan September. Ya, sekitar bulan September dan Oktober. Ya, saya harus kasih tahu caranya supaya saudara paham. Jadi kalau saya bilang 5782 itu dimulainya adalah sekitar September akhir 2021 dan diakhiri 2022 Oktober. Itu cara ngitungnya. Ya, tapi saya ambil secara jumlah bulan yang besar yaitu tahun 2022. Tetapi ini dimulai, ingat ya, dimulai 2021 sampai 2022. Dimulai 2021 September, diakhiri 2022 Oktober. Itu caranya. Ya, memang agak sedikit perlu exercise atau perlu pembelajaran, pembiasaan diri untuk bisa mendapatkan pola ini. Tapi kalau saudara dapat pola ini, ajaib sekali. Saya bilang ajaib sekali. Ya, saya terkagum-kagum dengan cara Bapak Yahweh untuk memberitahu rahasia yang dahsyat ini. Nah, ya, lanjutnya. Nah, patokan ya Shemitah ini merupakan pola kelipatan angka 7. Ya, saya pernah ajarkan di channel, saudara bisa buka Shemitah dan Rapture, saudara buka di sana ya. Jadi ini adalah pola kelipatan angka 7 dan Bapak Yahweh menggunakan kelipatan angka 7, cara kelipatan angka 7 untuk menentukan kedatangan Yeshua yang pertama dan yang kedua. Ini caranya Bapak Yahweh. Jadi dengan menggunakan kelipatan pola angka 7. Ingat ya, kelipatannya bukan per 10, memang ada nantinya. Ya, tapi nggak terlalu penting. Atau kelipatan angka 9 atau 8 atau 6 dan sebagainya. Tidak. Tapi Bapak Yahweh menggunakan kelipatan angka 7
untuk menentukan kedatangan Yeshua yang pertama dan yang kedua. Ada ayatnya, Pak? Ada. Ya. Saudara biasanya mana ayatnya begitu? Ada. Ayatnya ada di Daniel 9:24. Yaitu dikatakan 70 kali 7 masa. 7 masa ini adalah putaran Shemitah. Satu putaran Shemitah itu 7 tahun. Dan Shemitah adalah tahun yang terakhir, tahun yang ke-7. Telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, dan untuk menggenapkan penglihatan dan nabi. Ya, penglihatan dan penglihatan para nabi, nubuat nabi, itu maksudnya. Dan perhatikan yang terakhir, untuk mengurapi yang maha kudus. Siapakah dia? Yaitu sang raja. Raja itu harus diurapi. Siapakah raja itu? Tidak lain adalah Yeshua HaMashiach. Ya. Ini ayatnya, saudara. Jadi pola 7 kali ini, pola angka 7 maksud saya, ini dipakai oleh Bapak Yahweh. Nah, oke. Kita kencangkan seatbelt kita, ya. Kita akan masuk satu hal yang luar biasa, ya. Kenapa kencangkan seatbelt? Tahu ya, seatbelt ya. Apa itu? Sabuk pengaman, ya. Karena kita akan journey bolak-balik ke 2000 tahun yang lalu, ya. Lewat pengertian ya, lewat pengertian. Bukan berarti saudara saya kirim pakai time machine, bukan ya. Oke, kita lihat ya. Perhatikan ini dia. Tadi saya sudah jelaskan di bagian pertama untuk memahami High Alert 2026, yaitu pemahaman angka 2000. Kalau saudara perhatikan, angka 2000 ini diapit oleh 2 angka dengan kelipatan 7. Mungkin saudara bingung. Perhatikan apa yang saya cantumkan di sini. Ya. Angka 2000 ini diapit oleh 2 angka. Ini dia. Yaitu angka 1995 dan angka 2002. Angka, perhatikan sebelah kiri dulu, 1995 itu merupakan kelipatan angka 7 kalau dilipatkan 285 kali. Kalau saudara perhatikan, saudara boleh buka kalkulator. Saudara perhatikan, 7 dikali 285 akan keluar 1995. Dan angka yang berikutnya setelah 2000 yang merupakan kelipatan 7 adalah 7 dikali 286. Ingat ya, saya bicara soal kelipatan, bukan angka. Jadi 199 bukan tahun maksud saya. 1995 itu saya enggak ngomong tahun 1995, tidak. Atau tahun 2002 itu tahun 2002, tidak. Saya ngomong ini angka kelipatan yang mengapit angka 2000. Ya. Nah, karena sudah diapit oleh 2 angka kelipatan 7 ini, maka kita harus hati-hati. Kenapa? Coba kembali lagi seperti ini tadi. Ya, tadi kan di awal saya jelaskan. Kapan saudara harus ke airport? Kalau pesawat terbangnya datangnya minggu kedua. Ya, jadi kita harus hati-hati terhadap 2 kelipatan ini, yaitu 1995 dan 2000. Kita harus hati-hati. Lebih baik kita jaga-jaga. Ini tujuannya. Kapan kita harus ke airport? Ya kita jaga-jaga. Karena angka ini udah mulai keluar. Begitu. Sedia payung sebelum kehujanan. Iya kan? Jangan kehujanan dulu baru pakai payung. Lah buat apa? Lebih baik hujan-hujan sekali aja. Iya kan? Sedia payung sebelum hujan. Sebelum kedatangan daripada Yeshua HaMashiach atau pengangkatan, lebih baik kita ready. Ya. Dan ready-nya kita ini
bukannya tidak beralasan. Mengapa? Nah, ini dia. Ya, kenapa? Ready-nya kita tidak beralasan. Coba kita akan lihat mengapa kita punya alasan yang kuat untuk ready menghadapi High Alert 2026 ini. Ya, saudara perhatikan yang selanjutnya. Yang sebelah kanan saudara perhatikan dulu. Kita ada di sini sekarang. 5783. Tahun sekarang ini 28 Januari 2023. Ini kita ada di tahun 5783 Israel. Ya. Nah, tahun 5783 ini seperti yang saya sudah jelaskan tadi, itu dimulainya tahun 2022 bulan September sampai berakhirnya 2023 sekitar Oktober awal. Ya, perhatikan. Nah, kalau ini kita mundurkan 1995 kali, yaitu 7 kali 285, maka kita akan mendapatkan 1 tahun, yaitu tahun 3788. Dan itu merupakan tahun pertama putaran Shemitah. Sama seperti kita. Sekarang ini, kita ini tahun pertama dari satu cycle, satu putaran Shemitah. Satu putaran Shemitah 7 tahun. Ini tahun pertama. Tahun kita ini tahun pertama. Tahun 2000, sekarang ini ya, Januari 28, 2023. Ya. Nah, itu kalau dimundur 1995 kali, itu ketemu tahun 3788. Itu juga tahun pertama putaran Shemitah. Persis kayak kita. Ya. Nah, disitulah kita akan melihat bahwa tahun itulah, ya, seperti yang saya jelaskan di atas, itu adalah tahun range, ya, antara, ya, tahun di mana Yeshua hidup sejak adanya tokoh yang bernama Herodes Agung dan Kaisar Tiberius. Ya, disitulah kita bisa melihat. Ternyata tahun 3788 Yeshua HaMashiach sudah dewasa saat itu. Ya, sudah dewasa. Sekitar umur 30 tahun saat itu. Dan itu diapit dengan 2 peristiwa tokoh, yaitu yang pertama adalah Herodes Agung dan yang kedua adalah Kaisar Tiberius. Ada di sana. Ya, jadi ini pasti, Saudara. Nah, dari tahun 3738, coba saudara perhatikan yang sebelah kiri, itu akan ditambah 3,5 tahun. Mengapa? Ingat, satu putaran Shemitah itu 7 tahun. Dan di dalam Daniel pasal yang ke-9 ayat yang ke-27, itu dikatakan bahwa raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa, jadi kalau 7 dibagi pertengahannya kapan? 3,5. Dia akan menghapuskan korban sembelihan dan korban santapan. Jadi Yeshua HaMashiach 3,5 tahun setelah 3788, dia menghentikan, stop, tidak ada lagi korban. Ya, tidak ada lagi korban. Mengapa? Karena Yeshua HaMashiach mati di atas kayu salib. Ya, mati di atas kayu salib 3,5 tahun setelah dia dibaptis. Tahun dia dibaptis adalah sekitar tanggal 2 atau tanggal 3 Tisri 3788. Dan itu kalau dihitung 3,5 tahun kemudian, maka tepat 3791 atau tahun antara 30-31 Masehi, tepatnya adalah 14 Nisan 3791, yaitu April 31 Masehi, Yeshua mati di atas kayu salib. Dan dia berkata, stop, setelah ini tidak ada lagi persembahan korban yang valid, yang dinyatakan valid itu apa ya?
valid itu sah. Sah. Ya. Sah, ya, yang dinyatakan sah. Nggak ada lagi. Yang sah adalah kematianku di atas salib. Itu sah. Darahku sah. Bukan darah domba lagi, bukan darah red heifer lagi, bukan darah lembu lagi. Tidak. Ya, sah. Jadi yang lain sudah tidak sah lagi. Karena itu Yeshua HaMashiach mati 3,5 tahun setelah dia dibaptis. Dia dibaptis Tisri 3788. Dan kalau saudara hitung 1, 3789, 2, 3790, 3, 3791, ditambah setengah, jatuhnya 14 Nisan 3791. Hari Rabu, April 31 Masehi. Tanggalnya, oke, terjadi kesalahan Gregorian menghitung di dalam pola ini. Sehingga tidak bisa ditentukan Rabu yang keberapa. Ya, tetapi yang jelas pasti Rabu, April, ya, karena Gregorian telah salah hitung di dalam penanggalan ini. Jadi 14 Nisan 3791, yaitu tahun 31, Yeshua mati di atas kayu salib. Kalau saudara perhatikan kembali ke slide yang ini, saudara akan lihat, tadi saya sampaikan, kapankah tahun kematian Yeshua menurut berdasarkan fakta sejarah. Saya bilang fakta ya. Ini fakta. Yaitu Herodes Agung dan Kaisar Tiberius. Kita sudah bisa menemukan dengan dikombinasikan dengan pola Shemitah. Yaitu 14 Nisan 3791. Hari Rabu, bulan April, tahun 31 Masehi. Itu adalah tahun di mana ketepatan Yeshua HaMashiach mati di sana. Luar biasa. Ya. Memang kalau menurut Herodes, perhitungan kematian Herodes dan juga Tiberius, kita bisa meraba ya dengan range-nya itu, tapi nggak mungkin lebih. Nggak mungkin dikatakan Yeshua mati tahun 50 Masehi, 60 Masehi, sudah nggak mungkin, Saudara. Nggak mungkin ya. Jadi pemahaman perhitungan 1995 dan 2002 yang merupakan kelipatan angka 7. Kalau 1995 itu adalah 7 dikali 285, sedangkan 2002 adalah 7 dikali 7 dikali 226 maksud saya, ya. Ini adalah tepat. Ya. Nah, kalau ini tepat, saya akan bawa saudara kembali. Ya, tadi kita sudah jalan-jalan ke 2000 tahun yang lalu, kita akan kembali ke tahun kita. Kalau ini tepat, berarti tahun kita sekarang ini 5783 yang telah dimulai tahun lalu, yaitu tahun 2022 bulan September, yang akan berakhir nanti Oktober 2023, benar. Inilah Shemitah yang terakhir. Kita harus betul-betul waspada. Kita harus betul-betul berjaga-jaga. Perhatikan tadi, masih ingat orang yang mau naik pesawat terbang, kapankah dia akan pergi ke airport? Apakah dia akan menunggu sampai pesawatnya balik baru dia datang? Itu namanya ketinggalan. Dan dari sini kita bisa menghitung. Ya, kita sudah masuk di dalam 5783. Saudara lihat yang kiri atas. Ya, here we are. Kita ada di sini. Karena 5783 itu sudah kita masukin sejak September 26. Ya, September 26 2022. Kita sudah masuk hampir setengah nih. Hampir setengah ya. Kita sudah masuk 2023. Kita bulan Januari sekarang ya, akhir Januari. Setelah lagi Februari. Nah, kalau saudara lihat, saudara perhatikan ya, dan itu dihitung 3,5 tahun ke depan. Mulai dari 1 Tisri 5783, maka kalau saudara tambah 3,5 tahun, saudara perhatikan, yang di tengah-tengah saudara akan ketemu tahun 5786, bulan Nisan
5786 sekitar Maret 2026. Perhatikan baik-baik. High Alert 2026. High Alert. Ya. Karena tadi saya sudah jelaskan bahwa perhitungan kelipatan yang menghasilkan 1995 itu sudah benar. Ya, karena itu ini betul-betul high alert. Apa yang harus kita lakukan? Secara umum kita harus percaya dan dibaptis di dalam nama yang benar, yaitu Yahweh, Sang Pemilik Syamayim dan seluruh jagat raya ini, dan juga di dalam nama Yeshua HaMashiach yang adalah Yahweh sendiri dalam rupa manusia, dan juga dibaptis di dalam Ruach Yahweh Elohim, yaitu Ruach HaKodesh yang sering kita dengar dengan sebutan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus adalah Roh Yahweh itu sendiri. Jadi kita harus dibaptis di dalam Roh Yahweh. Setelah itu belajar kebenaran firman, karena kita ini orang goyim. Kita ini nggak banyak pengenalan akan firman. Ya, dan bukan nggak banyak, sudah diisi dengan pola Yunani. Jadi pikirannya kacau. Ya, Torahnya dibuang, itu kacau namanya. Belajar kembali dengan kerendahan hati, buka hati, dan setelah itu berjalanlah dengan Yeshua HaMashiach. Ya, walk with me, belajar berjalan. Ini yang umum yang harus kita kerjakan. Dan persiapan khusus. Ingat, masa 3,5 tahun yang kita masukin ini, ya, akan terjadi peningkatan luar biasa, dan sekarang sudah luar biasa. Peningkatannya sudah kita bisa rasakan, ya, dalam segi ekonomi, dalam segi agama-agama palsu, penyesatan-penyesatan, dalam segi wabah, dalam segi perang, ini sudah meningkat. Ini ada persiapan khusus. Untuk persiapan khusus, Ruach Yahweh Elohim akan menuntun saudara sekalian. Tidak bisa disamakan apa yang Bapak Yahweh berikan dalam kehidupan kita di sini dengan kehidupan saudara yang ada mungkin di Indonesia, di Manado, di Portland, dimanapun, tidak akan sama. Tetapi yang penting adalah ikutin ketaatan, ikutin apa yang menjadi rencana Bapak Yahweh yang sudah dinyatakan. Ya, Bapak Yahweh menentukan yang ini dalam kehidupan saya dan juga beberapa teman yang di sini. Ya, Bapak Yahweh juga akan bekerja di dalam untuk menolong saudara di tempat saudara masing-masing. Tidak bisa disamakan. Ini namanya rema. Ya, ini adalah rema. Tetapi fondasi rema adalah logos. Ya, jadi kita harus tetap berpegang. Ya, tidak akan keluar dari kebenaran firman. Tetapi ingat, persiapan khusus ini membutuhkan ketaatan. Ya, ini luar biasa. Mengapa? Semua escalate, semua naik semua. Ya, peristiwa-peristiwa di dunia ini nggak tambah menjadi baik, tambah luar biasa. Bahkan ini diwakili oleh 4 kuda yang saudara bisa baca di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal yang ke-6. Ya, kuda putih ya dan penunggangnya, kuda merah dan penunggangnya, kuda hitam dan penunggangnya, dan kuda abu-abu, tidak jelas ya, pale dan penunggangnya. Dan lebih dalam lagi Wahyu menyatakan melalui Wahyu pasal 6 ayat yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning atau pale ya. Orang yang menunggangnya bernama Maut dan kerajaan Maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dengan kelaparan dan sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Kita sedang melihat akhir-akhir ini kematian demi kematian terus bergelimpangan. Dan dikatakan ayat ini 1/4 dari bumi akan mengalaminya. 1/4 itu bukan cuma 1/4 di satu bagian saja, tidak. Tetapi seluruh bagian di bumi ini kalau di total 1/4-nya bisa terjadi di
negara A, negara B, negara C, dan seterusnya. Tetapi totalnya adalah 1/4. Sekarang penduduk bumi ini ada sekitar 8 miliar. Miliar ini bahasa Indonesianya ya, miliar. Di atas juta miliar. Ya, 8 miliar. Kalau 1/4 itu berarti bakal ada kematian 2 miliar. Ya, 2 miliar. Bahasa Inggrisnya 2 billions. Jadi 2 miliar akan mati. Ya, apakah memungkinkan hari ini? Saya bilang sangat-sangat memungkinkan. Saya kasih tahu, orang dunia saja, para saintis atom itu percaya bahwa waktu untuk yang namanya doomsday clock itu di-adjust 90 detik kalau nggak salah. Ya, 90 detik. Ini baru. Mereka saja percaya. Ya, tetapi banyak yang namanya orang Kristen potong ayat. Ya, yaitu tidak ada satu orang pun yang tahu saat dan masanya itu digembar-gemborkan. Sehingga mereka jadi buta, tidak bisa melihat rencana Bapak Yahweh dalam masa pengangkatan. High Alert 2026. Orang dunia saja sudah merasa ini nggak lama lagi. Ya, tapi orang yang sering membaca ayat itu, yaitu tidak ada satu yang tahu kapan kedatangan anak manusia, itu merasa nyaman-nyaman saja, merasa pede ya dengan ayat itu, dan mereka tidak mempersiapkan diri. Saya sering melihat komen-komen dan paling banyak yaitu tidak ada satu orang pun yang tahu kedatangan bahkan anak manusia Yeshua. Kalau saya berkata bukan Yeshua, Yesus. Memang Yesus tidak tahu. Yesus dan Yeshua beda. Ya, kalau Yeshua tahu, ya Yesus tidak tahu. Ya. Jadi mereka mengatakan itu tidak tahu. Yesus pun anak manusia tidak tahu. Ya, memang benar, ya kan? Tapi Yeshua tahu. Sehingga mereka suka sekali potong ayat dan membangun konsep-konsep sendiri. Tersesatlah mereka di sana. Ya, tersesatlah mereka di sana. Hari ini dari grup Atomic ya Research, mereka menyatakan 1 detik yang baru, jam yang baru, bahwa kurang 90 second kalau nggak salah. Ya, saudara bisa lihat saja. Mendekati doomsday. Ya, apa sih doomsday? Ini loh doomsday. Inilah doomsday yang lagi dipersiapkan. Kalau perangnya itu Amerika dengan Afghanistan, Irak dan Iran, ya, kemudian perangnya itu tidak melibatkan negara-negara yang punya potensi besar dalam menghancurkan manusia dalam skala besar, itu nggak masalah. Tapi masalahnya hari ini udah hampir 1 tahun, perangnya itu nggak selesai-selesai dan di yang main percaturan perang ini, yang satu punya onde-onde, ya, yang banyaknya itu luar biasa, ya, paling banyak di seluruh dunia. Wah, ini yang bikin repot ini. Ini sangat-sangat merepotkan karena apa? Akhir-akhir ini, ya, kalau sudah perhatikan ya, cara mereka merespon yang dilakukan oleh NATO dan Barat, ya akhir-akhir ini selalu lebih sering mereka ngomong, ya hati-hati loh ya, aku punya kroket, ya, aku punya onde-onde, ya. Dan mereka selalu pakai senjata-senjata mereka, ya, yang super massive ini, ya, ancaman-ancamannya lebih sering keluar sekarang ini. Ya, kita mesti waspada, saudara. Ya, anak-anak Bapak Yahweh harus memperhatikan hal ini. Ini escalate lagi nih setahun ini. Ini 1 tahun perang masuk nggak menang-menang. Itu negaranya kecil loh yang Ukraine itu kecil dibanding sebelahnya itu yang lagi nyerang. Ya, nggak seimbang mestinya. Tapi kok bisa sampai 1 tahun?
masalahnya di belakangnya yang negara kecil ini ada pemasok-pemasok yang canggih juga, begitu. Jadi kita nggak bisa meremehkan hal ini, tidak bisa diremehkan, ya. Kalau ini meledak satu saja, nggak usah banyak-banyak, satu saja, ini akan terjadi efek domino, yaitu mereka akan saling menjatuhkan yang sama. Ya, kalau sudah efek domino, saudara pernah main ya efek domino ya? Domino diberdiriin semua, dijatuhin satu saja yang paling ujung, maka semua akan rontok. Persis seperti itu. Ya, memang targetnya adalah Amerika dan NATO, ya kan? Tetapi jangan pernah lupa, Indonesia pun juga bisa kena imbasnya. Ini kroket satu ini atau onde-onde satu ini kalau meledak, itu iklim bisa berubah, saudara. Bisa nggak ada panen. Kalau nggak ada panen akan terjadi kelaparan dan juga langsung ekonomi akan rontok. Waduh, sudah nggak karu-karuan, sudah kacau. Ya, bahkan ada satu senjata yang dikeluarkan oleh Rusia ini namanya Poseidon, dan senjata ini bisa mendatangkan gelombang tsunami untuk menghancurkan New York, saudara. Bayangin, dia nggak usah lepaskan di udara, nggak usah, dia ledakan di dalam air, ya, dan airnya langsung mengandung radioaktif. Kita nggak bisa tutup mata karena teknologi ini sudah ada di tengah-tengah kita, sudah ada. Cuman kapan meledaknya itu saja yang nggak tahu. Tapi sudah ada. Kalau saya bicara ini, barangnya tidak ada, saudara bisa ngata-ngatain saya. Ya, Pak Yosef Roy ngibul, mimpi kali, barangnya nggak ada tapi ngomong seperti ini. Tapi yang saya katakan di sini tuh barangnya ini sudah ada, ya, dan kecepatannya sudah diuji coba, dan kemudian kekuatannya sudah diuji coba, impact-nya juga sudah terasa, ya. Jadi apa yang saya katakan ini bukannya nggak mungkin, sangat-sangat mungkin terjadi. Ya, dan dunia, saudara nggak merasa, sedang mempersiapkan semua. Saudara perhatikan bahwa Indonesia kalau ngadain bisnis dengan ASEAN, mereka nggak pakai US dollar lagi. Ada banyak negara, ya, yang sudah menggrup sendiri-sendiri, seperti Argentina dengan Brasil kalau nggak salah. Mereka ciptakan perdagangan tanpa menggunakan US dollar. Dan juga China dengan Saudi Arabia kalau nggak salah. Ya, mereka juga tidak lagi menggunakan US dollar. Kenapa? Ada apa di balik ini? Kenapa Indonesia bertransaksi dengan Thailand, dengan China juga kalau nggak salah, itu bisa menggunakan rupiah, saudara. Bisa menggunakan uang-uang lokal mereka tanpa harus menggunakan US dollar lagi. Ada apa? Kita harus peka di balik ini dan menggunakan digital money sekarang saat. Ada apa di semua ini? Karena apa? Karena saat pecah ini, pertempuran ini, maka mereka tidak kehilangan transaksi dagang. Biarin dolar mati, biarin euro mati, biarin ruble mati, tetap perdagangan antar ASEAN tetap jaya. Itu maksudnya mereka begitu. Karena itu mereka sudah mulai meninggalkan yang namanya euro, dolar, dan mungkin ruble juga. Karena ruble mengalami krisis juga. Jadi kita harus peka di dalam hal ini. Apalagi yang harus kita peka? Yaitu, saudara perhatikan, Yehezkiel 38-39. Saya pernah membawakan topik ini di dalam perang zaman akhir. Ya, saya pernah bawakan. Saudara bisa kembali buka di channel, lihat, cari, ya, cari pengajaran ini. Ya, saudara akan temukan bahwa saya membahas tentang perang Gog, kemudian perang Armageddon dan perang Gog-Magog. Nah, saya coba akan sedikit ya, saya akan selesai. Saya akan sedikit fokus kepada perang Gog ini. Saudara perhatikan, kalau perang Gog ini ternyata ada dua sisi yang
yang kita bisa ambil. Yang pertama adalah peperangan ini, ya, peperangan ini memang yang pasti itu adalah negara-negara Islam melawan Israel. Ya, tetapi versinya ada dua. Yang pertama adalah negara-negara Islam ini di-backup oleh Rusia, atau negara-negara Islam ini konsep yang kedua adalah tidak di-backup oleh Rusia. Itu ada dua. Ya. Yang pertama, sering kali yang kita dengar adalah di-backup oleh Rusia atau tidak di-backup oleh Rusia. Ya. Nah, kita coba lihat sedikit supaya kita paham. Nah, di dalam kepastian perang di mana Israel yang akan diserbu oleh Iran, oleh Turki, oleh Libya, oleh Mesir dan negara-negara yang Islam ini, itu ternyata kalau kita lihat secara detail, itu yang namanya Amerika dan Eropa itu tidak ada di sana. Eropa, Amerika tidak ada di sana. Rusia mungkin, tapi Eropa dan Amerika nggak ada di sana, pasti. Kalau sudah lihat kondisi sekarang, kalau sampai hari ini ya, Israel diserang, pasti Amerika turun tangan. Itu sudah pasti. Nggak mungkin enggak. Ya, nggak mungkin enggak. Pasti Amerika turun tangan. Karena mereka punya treaty yang sangat kuat sekali. Tapi aneh di dalam Yehezkiel 38-39 ini. Mengapa saat mereka diserang oleh koalisi negara-negara Islam, Amerika tidak ada ceritanya. Nggak ada ceritanya, saudara. Dalam dua fatsal ini. Ya, ini yang harus kita cermati. Ada apa di balik ini? Ya, kemungkinannya bagaimana? Dan kemudian Eropa juga tidak ada. Untuk Rusia bisa ya, bisa tidak. Saya melihat sebuah skenario. Saat perang Gog, ada satu perang lagi yang meruntuhkan Eropa Barat dan bisa juga meruntuhkan Rusia, yaitu perang nuklir itu. Jadi, dalam Yehezkiel 38-39 tidak ditemukan Amerika, tidak ditemukan Uni Eropa untuk membantu Israel. Ya, jadi sangat besar kemungkinan saya melihat ada satu perang lagi sebelum perang ini terjadi yang membuat Amerika, Eropa, dan Rusia lumpuh. Perang apa itu? Yang nggak lain adalah yang saya kasih tahu tadi di atas. Ya, onde-onde atau kroket. Begitu. Ya, itulah dia. Jadi ini adalah possibility, ada kemungkinan yang di sana. Sehingga saat Amerika tidak bisa mensupport Israel, Eropa tidak bisa mensupport Israel, Rusia tidak bisa mensupport negara-negara Islam, dan negara-negara Islam merasa super saat itu, dan mereka mampu mengalahkan Israel. Tapi jangan salah, tangan Bapa Yahweh menghantam mereka semua. Ya, menghantam mereka semua. Sehingga mereka kalah semua. Sejak saat itu, maka tampillah sang juru pendamai palsu, yaitu anti-Hamasyah yang mengatakan, ayo kita damai. Islam tidak bisa mengalahkan Israel, dan apa yang menjadi keinginan Israel? Tidak lain adalah membangun bait suci yang ketiga. Itu dia. Saya melihat skenario itu, dan kita tinggal tunggu tanggal mainnya. Buat kita, berjaga-jagalah. Ya, yang terpenting adalah High Alert 2026, karena pengangkatan akan segera terjadi. Ya, Bapak Yahweh, Pak Shem Adonai Yeshua HaMashiach memberkati kita semua. Shalom. Ya, dari sini saya beri kesempatan kalau dari teman-teman ada yang mau bertanya. Pak Yosef, ya. Iya. Saya pernah satu kali waktu ketika tadi saya dengar itu apa namanya remah gitu ya. Jadi waktu saya berdoa gitu Pak Yosef, saya seperti Tuhan kasih ajar saya begini bahwa penunggang kuda putih ini
itu yang sekarang lagi berperang loh Pak, yang menyerang itu. Terus saya penasaran, apa iya sih ini? Terus saya cari di Google gitu ya, apa sih lambang negara mereka? Ternyata memang lambang negaranya itu Pak ada di dalam kitab apa Daniel juga tentang itu apa kayak elang gitu ya Pak ya. Saya lupa lah apa sih. Pokoknya saya sampai cari. Terus di situ di tengah-tengahnya itu Pak penunggang kuda putih, kudanya putih, terus ada penunggangnya, terus ada bawa semacam kayak apa ya tombak begitu Pak. Terus satu kali waktu juga ketika saya berdoa, Ganteng-ganteng kelihatan lagi makan. Tunggu. Anak Medan harap di mute. Terus yang kedua juga saya seperti dikasih semacam rema juga penunggang kuda merah itu Pak dibilangnya itu China loh Pak, China. Dan saya sebenarnya dulunya saya nggak ngerti tentang Semita ini Pak, tapi waktu berdoa seperti dikasih tahu bahwa di tahun Semita ini yang China ini Pak akan kayak nyerang gitu satu negara gitu Pak. Kalau nggak salah ingat saya itu kayak Taiwan gitu Pak. Tapi saya juga terus berdoa apa iya ini Tuhan kasih tahu saya seperti itu gitu Pak. Iya. Ya, jadi apa yang digambarkan oleh Yohanes di dalam Wahyu pasal yang ke-6 ini adalah penggambaran global, ya, secara global. Memang tidak ada salahnya kalau sampai ada beberapa pewahyuan kecil, rema-rema kecil yang bisa menganggap seperti itu. Tetapi yang saya lihat ini adalah skala global. Memang bisa jadi seperti China atau negara dengan pakaian putih-putih, serban putih dan sebagainya, bisa jadi seperti itu. Ya, tetapi memang lebih diarahkan 4 kekuatan ini dalam skala internasional, begitu. Iya, jadi nggak ada salahnya karena bagian-bagian kecil itu akan tergabung juga di dalam bagian yang lebih besar, begitu. Iya. Terus juga yang tadi Pak Yose bilang bahwa di masa 3,5 tahun ini kan banyak persiapan-persiapan yang kita dengar dari hamba-hamba Tuhan, misalnya kita harus bercocok tanam dan lain sebagainya. Tadi saya juga agree juga bahwa masing-masing kita nanti Bapak Yahweh akan kasih kita semacam semacam bagaimana kita harus mempersiapkan diri ya Pak ya untuk memasuki tahun-tahun yang susah ini. Dan kalau iman saya Pak, saya percaya sekali bahwa jujur Pak, sampai hari ini saya tuh nggak pernah khawatir, karena saya pikir saya punya Bapak Yahweh yang luar biasa Pak ya. Terus saya ingat itu, Pak, tadi waktu Pak Yose bilang, saya ingat itu waktu Elia, di mana masa 3,5 tahun nggak turun hujan gitu Pak ya. Bagaimana pemeliharaan Bapak Yahweh ke Nabi Elia ya Pak ya, di tepi sungai Kerit, dengan seekor burung gagak, mungkin setiap hari pelihara dia makan ya Pak ya. Dan saya percaya di hari-hari susah-susah begini, pasti Bapak Yahweh akan tolong kita semua. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu terlalu ini ya Pak, stres ya Pak. Iya, jadi masa-masa ini yang seperti Bapak Yahweh telah nyatakan ya melalui pola Shemitah ini, sebetulnya tujuannya adalah supaya kita mempersiapkan diri dengan fokus banyak kepada Bapak Yahweh. Iya. Dengan fokus kepada Bapak Yahweh, kita memang nggak bisa mengharapkan dunia ini. Kalau kita melihat dunia ini, maka kita akan khawatir. Ya, kita terus fokus kepada Bapak Yahweh dengan ada di dalam perlindungan hadiratnya. Karena anything semuanya bisa terjadi, ya. Dan yang perlu di sini adalah bagaimana kita mentaati, ya, ketaatan, mentaati setiap apa yang Bapak Yahweh planningkan di dalam kehidupan saudara-saudara semua masing-masing. Dan ini nggak bisa disamakan, seringkali nggak bisa disamakan. Karena kondisi tempat yang berbeda atau kondisi posisi ya semuanya yang berbeda begitu. Ya, tetapi kalau Bapak Yahweh nyatakan sesuatu yang rahasia ya kita harus taatin saja begitu. Ya. Itu yang the best, yang paling baik yang bisa kita lakukan. Dan saya percaya dengan ketaatan itu Bapak Yahweh akan membuka sesuatu pengertian dan kedalaman dalam intimacy kita dengan Bapak Yahweh. Gitu. Ya, Bapak Yahweh akan bawa kita di dalam satu journey, satu pengalaman supernatural yang ajaib di dalam
zaman akhir ini, ya. Iya, haleluya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, saya harap saudara bisa cukup jelas ya dengan apa yang saya sampaikan hari ini tentang High Alert 2026. Jangan jangan disia-siakan ya, harap diperhatikan dengan baik-baik. Ya, saya masih menunggu, kira-kira masih ada yang mau bertanya. Ya, jangan diremehkan ya, 2026 ini jangan diremehkan. Lebih baik kita berjaga-jaga, tidak ada salahnya, dan memang itu ya yang diserukan oleh Yeshua HaMashiach. Berjaga-jagalah dan bersedialah. Yaitu jaga-jaga. Ya, kita nurut ya, itu cara Bapak Yahweh untuk menolong kita semua. Ya. Iya. Ajaib. Iya. Ya, saya juga setuju dengan Pak Yosef bahwa sebenarnya kedatangan Tuhan itu bukan rahasia, kita anak-anak Bapak Yahweh tahu ya Pak ya. Amin. Memang yang tadi itu orang-orang suka bilang, kayak kita bilang aja, bukan orang di luar Tuhan loh Bapak, tapi anak-anak Tuhan sendiri ketika kita ngomongin tentang kedatangan Tuhan, bahkan ada hamba Tuhan bilang begini, dari dulu katanya, papa saya hamba Tuhan bilang Tuhan mau datang. Sampai sekarang papa saya sudah meninggal, saya sudah tua, katanya Tuhan belum datang-datang. Saya pikir, "Aduh Tuhan, ini bagaimana ya?" Tadi kan bilang 1 hari bagi Tuhan itu 1000 tahun buat kita ya Pak ya. Jadi ya repot juga. Matius 16 ayat 3 bilang kan Pak, rupa dunia ini dorang tahu, mereka tahu, tapi kedatangan Tuhan mereka nggak tahu. Kasihan sekali gitu. Iya. Ya, seringkali memang kita dengar karena memang waktunya belum sampai, ya. Dan mereka nggak sabar menunggu sehingga mereka menceploskan statement-statement yang seperti itu, ya. Iya. Ya. Itulah Pak, pengejek-pengejek itu bukan dari luar, dari rumah Tuhan sendiri Pak. Pengejek-pengejek akhir zaman itu dari rumah Tuhan sendiri. Iya. Ya, kita tetap kokoh karena ingat di dalam Mika dikatakan bahwa Bapak Yahweh tidak melakukan sesuatu tanpa memberitahu terlebih dahulu rahasia-rahasianya kepada para nabinya. Ya, jadi itu harus diberitahukan terlebih dahulu dan Bapak Yahweh akan segera melakukannya. Amin. Amin. Ya, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita akan satukan hati dalam doa dan kita akan akhiri session kita ini dan kita akan bertemu Sabat yang akan datang dalam anugerah Bapak Yahweh, ya. Haleluya. Terima kasih Bapak Yahweh Bashem Adonai Yeshua HaMashiach untuk pengajaran hari ini, untuk kebenaran firman-Mu hari ini yang bertujuan supaya kami berjaga-jaga, senantiasa fokus, tidak lagi arah kehidupan kami di dalam dunia ini, akan tetapi dengan waktu yang singkat ini, kami boleh tetap ada di dalam jalur keselamatan Bapak Yahweh yang telah Bapak Yahweh sediakan untuk orang-orang goyim ini, yaitu rencana masuk di dalam pengangkatan yang sangat luar biasa. Saya berdoa untuk setiap pendengar boleh terbuka hatinya dan boleh dengan rendah hati membuka kebenaran firman-Mu dan mereka boleh percaya kepada Bapa Yahweh dalam Yeshua HaMashiach serta menerima baptisan pembaharuan di dalam nama yang benar. Dan mereka boleh berjalan dengan Engkau masuk dalam pengangkatan. Terima kasih Bapa Yahweh. Memberkati mempelai-mempelai Yeshua HaMashiach yang siang ini sudah bergabung. Yang baik dari seluruh penjuru permukaan bumi ini, ya, yang masuk di tempat ini, di channel ini, dan juga yang mendengarkan melalui YouTube. Saya berdoa supaya Ruah Yahweh Elohim senantiasa menyertai, memimpin, melindungi, memberikan pengertian
terus untuk supaya kami berjaga-jaga. Terima kasih Adonai Yahweh untuk Amin. kasih-Mu yang luar biasa. Engkau mengasihi kami semua sehingga Engkau rindu supaya tidak ada satu yang terhilang, tidak ada satu yang tertinggal di dalam rapture atau pengangkatan, tapi semuanya boleh terangkat masuk di dalam rapture yang luar biasa. Terima kasih Bapak Yahweh, terima Amin. kasih memberkati dengan berkat jasmani dan terutama berkat pengenalan rohani, pengenalan firman yang dahsyat dan perubahan karakter dalam hidup masing-masing untuk Amin. siap masuk di dalam Syamayim yang kekal. Dalam nama Amin. Adonai Yeshua HaMasiah, kita sama-sama akan angkat tangan kita. Bapak Yahweh memberkati dan melindungi engkau. Bapak Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapak Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat-berkat ini dicurahkan di dalam nama Yahweh, di dalam nama Yeshua HaMasiah, dan di dalam ruah Yahweh Elohim. Mulai hari ini sampai pengangkatan tiba buat kita semua. Yang percaya katakan, amin. 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 Haleluya. Amin. Shalom. Haleluya. Shalom, Terima shalom. kasih. Shalom, shalom. Sampai ketemu sahabat yang akan datang. Shalom. Bapak Yahweh memberkati. Bapak Yahweh. Tahu Yahweh memberkati. Iya, Bye, Bapak guys. Yahweh memberkati semuanya ya. Saya memberkati. Bapak Bye. Yahweh memberkati semuanya. Terima kasih. Shalom, shalom.